Jalan ke kayu tangan tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Program tamu kita bukan sembarang tayangan karena akan membahas isu-isu yang aktual dan fenomenal. Ketemu lagi di tamu kita, Sobat UPTV, dan pada kali ini kita sudah memasuki bulan puasa. Jadi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Dan saya masih ditemani oleh partner saya, Mas Ferdi. Mas Ferdi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Siti. Ya, kita tapping di bulan puasa ini kayak gimana gitu ya? Iya. Mungkin masih penyesuaian ya, karena ini masih awal pekan ya. Tapi tetap kita akan membahas hal-hal yang memang sedang menjadi atensi publik ya, pekan-pekan ini, dan kelihatannya juga masih akan pekan-pekan depan. Salah satunya adalah yang sedang menjadi perbincangan itu adalah tentang Danantara yang baru diresmikan oleh Pak Prabowo pada 2 pekan lalu ya. 24 Februari. Ya, 24 Februari akhir pekan lalu gitu ya. Dan kali ini Mas Ferdi, saya punya tamu yang spesial. Ini adalah salah satu dari guru besar yang gila bola. Jadi sebetulnya salah satu sepak bola juga, Prof. Masih. Ya. Jadi tamu kita kali ini adalah Prof. Chandra Fajirananda. Prof, apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Jadi saya itu baru bisa wawancara dengan beliau sekarang ya. Padahal saya meliput beliau bola itu sudah berapa kali itu. Terakhir kemarin waktu saya mau JK itu saya yang liput saya. Terus waktu final Korpri gitu kan ya. Jadi kita tuh ngomong-ngomong guru besar yang gila bola banyak juga ya, Prof. Lumayan. Saya tuh tidak menyangka loh, kemarin itu 3 guru besaran nyetak gol semua. Pertama Prof. Bisri, kedua Prof. Chandra, ketiga Prof. Sukir itu. Ya. Tapi teman saya kirim videonya Bapak buat gol itu ya ke teman saya media lain itu. Dia bilang gini, ya OJK-nya kan tidak berani itu. Bener itu. Kalau OJK-nya tidak berani makanya jadi gol loh. Enggak, OJK-nya juga pokoknya ini menyerang loh. Orang saya nonton gitu kan ya. Aduh. Prof, sebelum kita ngomong Danantara, memang sejak lama sudah suka bola, Prof? Ya, artinya kita main bola dengan teman-teman ya, dengan Prof. Bisri dan yang lain itu sejak 2016. Wow, udah lama juga. Ya, dulu kan barang itu lapangan bola itu hasil CSR-nya PKT Bontang. Oh, yang di Dieng itu. Yang di Dieng. Oke. Ya sekarang udah mulai harusnya dirawat ya. Iya, Tapi betul. saya merasa dengan main bola itu banyak membangun hubungan dengan banyak teman-teman dari fakultas lain. Jadi selain berolahraga juga relasi gitu ya. Iya. Dan karena saya suka. Dan saya melihat kemarin tuh kayak cair sekali, misalnya interaksinya ya, dengan teman-teman dari berbagai fakultas. Saya lihat di lapangan. Dulu pada waktu Prof. Bisri rektor tuh main bola plastik. Oke. Itu seluruh dekan tuh. Oh, seluruh dekan itu ya. Pernah sekali terus ada yang cedera langsung. Oke, Bro. Nah, ini nanti kita juga akan bahas-bahas juga ya sedikit-sedikit ya. Apa kaitannya bola dengan situasi saat ini ya? Karena katanya bola itu kan bundar, jadi bisa kemana-mana. Efeknya bisa kemana-mana ini kan ya. Tentang Danantara. Ya, makanya ini tentang Danantara. Ini memang ini kan kalau kita melihat hari-hari ini hampir semuanya banyak bahasan-bahasan tentang Danantara, walaupun sebetulnya mengenai sovereign wealth fund ini kan bukan sesuatu yang asing ya. Tapi juga masih banyak yang tidak tahu, Prof. Apa sih sebetulnya sovereign wealth fund ini? Jadi kita selalu hanya mendengarnya kisah sukses Temasek gitu kan ya, kisah tidak sukses banyak gitu. Misalnya kayak terakhir kan yang Malaysia yang kemudian ada fraud, ada korupsi, ada apa gitu ya, mega korupsi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat misalnya Arab Saudi pun kan sekarang juga Arab Saudi, Qatar gitu juga mengembangkan sovereign wealth fund-nya sebagai salah satu instrumen perusahaan investasi negara lah ya. Nah, saya ingin tanya dulu, Prof. Sebetulnya sovereign wealth fund ini apa sih sebetulnya? Ya, sebenarnya itu seperti fund manager ya, yang mengelola investasi atau dana-dana dari masyarakat atau disebut investor gitu, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan
Jadi kalau dalam agama kita ini mumpung puasa ya, Iya, boleh. itu seperti pengelola wakaf. Oh. Jadi ada wakaf dikumpulkan, kemudian bagaimana ini supaya jariahnya muncul harus ada hasilnya. Oh. Makanya bagi negara-negara yang mayoritas Muslim atau mungkin kayak Saudi, kemudian Dubai juga begitu, ya, itu udah terbiasa gitu. Artinya pengumpulan itu kemudian dikelola dengan baik, sehingga intervensi-intervensi yang lain orang kan biasa kayak wakaf aja diserahin negara, tapi ini milik negara yang dikelola sendiri oleh negara, oleh para profesional untuk bisa menghasilkan. Yang jelas bahwa targetnya adalah untuk menjadi alternatif financing pembangunannya. Jadi kayak wakaf kan juga sama, itu bisa menjadi akselerasi pembangunan untuk membangun yang fisik atau yang memiliki multiplier besar gitu. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya itu kita udah tahu cara-caranya gitu. Jadi hampir sama dengan wakaf yang kita pahami selama ini gitu ya sebetulnya. Hampir sama. Hampir sama itu. Ya, kalau wakaf kan dari orang ya, dari orang menyerahkan, aku percaya pada lembaga A untuk mengelola wakaf saya supaya nilainya terus naik. Yang bertambah. Tapi tidak milik saya lagi kan, dikelola. Dan peruntukannya, nah ini peruntukannya adalah untuk kepentingan pengelola tadi. Tentunya untuk umatnya, warga. Kayak Muhammadiyah ya wakafnya berupa sekolah, berupa ini yang kemudian dikelola untuk para profesional yang harapannya ya nanti bisa berkembang lebih besar lagi. Dan itu tujuan yang ketiga itu meleverage. Jadi kalau misalkan sekarang misalnya Muhammadiyah butuh uang 500 miliar, bank itu berbondong-bondong ngasih. Karena leverage-nya, jadi aset yang dia miliki, dia kelola, ada yang bilang hampir 400 triliun. Lebih dari itu ya? Jadi nggak mungkin. Nah makanya saya pikir ini kalau dari sisi konsepsi ya, itu bagus. Jadi adanya Danantara ini menjadikan leverage untuk orang berinvestasi di Indonesia menjadi besar. Orang nggak mungkin, tanda petik, nggak mungkin nggak kebayar deh misalkan aku menjamin atau investasi di mana. Karena ada leverage anggaran yang cukup besar. Kira-kira itu. Jadi kira-kira SVF itu sebetulnya bukan sesuatu yang asing banget ya sebetulnya secara konsep maupun secara operasional gitu ya. Yang paling sederhana ya seperti pengelola wakaf itu yang kita udah banyak tahu di Indonesia siapa-siapa. Dan kita juga tahu kan ada pengelola wakaf yang tidak dipercaya. Oke, betul. Tapi ada yang dipercaya. Yang dipercaya gitu ya. Dan antara juga sama, critical point-nya nanti di situ. Kalau pengelola-pengelolanya itu ada tanda petik intervensi politik lah, kemudian ada niat-niat yang nggak baik, itu akan menjadikan value Danantara ini akan turun. Gitu. Orang mungkin tidak lagi menyerahkan anggarannya ke sana. Ke sana ya, mempercayakan ke Danantara gitu. Ya, artinya mungkin presiden bisa mencabut itu. Ya, oke. Terus Bisa tadi, yang menarik, kalau Prof tadi menyampaikan alternatif financing tadi ya, jadi negara akhirnya punya sumber alternatif bahkan untuk membuat keuangannya bisa lebih berkembang. Tapi poinnya kan gini, Prof. Sebenarnya ide ini beberapa kan yang muncul di berita memang kan dulu sempat digagas ayahnya Pak Prabowo, Prof Sumitro dan beberapa banyak. Ya. Jadi SVF ini sebetulnya di Indonesia sejarahnya ya itu sudah cukup lama gitu kan ya, sudah cukup lama gitu. Inisiatif. Memang meskipun secara implementasi kadang memang mungkin dimodifikasi atau berbeda, tapi sebenarnya kalau dari pandangan Prof, latar belakang muncul ini sebenarnya bagaimana Prof? Atau sebenarnya memang ini urgent? Ini atau sebenarnya dulu sempat dirintis baru di waktu Pak Prabowo aja? Iya, jadi sebenarnya kan ide itu memang betul dimulai oleh zamannya Pak Mitro gitu ya. Prof Sumitro ya. Prof Sumitro. Nah, zaman Pak Mitro itu memang belum ada BUMN. Maka di Orde Baru itu kemudian diusulkan Kementerian BUMN. Harapannya Kementerian BUMN itu menjadi SVF itu. Sebenarnya gitu. Tapi ternyata kan praktek dan macam-macamnya ya kita sudah lihat kinerja BUMN kita yang sekian banyak jumlahnya, ternyata hanya 20 BUMN itu yang menyumbang hampir 89% ya penerimaan negara. Jadi kalau kita lihat bahkan tahun ini ya tahun 2024 ya, itu Pak Erik menyetor dividen 80 triliun gitu. Tapi minta PMN sekitar 45 gitu.
Jadi sebenarnya keuntungannya hanya 35 kan. Jadi ini memang mungkin Pak Prabowo dengan jargonnya dia, Astagita itu, dia ingin tumbuh 8%. Kita tahu hampir 10 tahun pertumbuhan ekonomi kita kan hanya 5%. Oke. Untuk menjadi Indonesia Emas 2045, itu diperkirakan harus sekitar income per kapita kita itu 28.000 US dollar per kapita. Nah, untuk mencapai ke sana tahun 2025 sampai 45, itu ekonomi harus di atas 6%, 6-7% untuk bisa menjaga itu. Terus tax ratio kita itu harus sekitar 23%, sekarang baru 12%. Nah, artinya kalau kita melakukan dengan cara-cara yang biasa-biasa saja, nggak mungkin. Nah, kemudian ide inilah muncul untuk menjadi alternatif financing. Sehingga kalau kita lihat gambarannya, sekarang pembangunan itu pembiayaan pertama APBN, gitu ya. Kemudian yang kedua Danantara ini. Nah, Danantara ini harapannya adalah bisa mensupport tadi sektor-sektor yang penting untuk negara, yang menjadi daya saing kita untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan dengan menciptakan tadi ya, mungkin ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, gitu ya. Kemudian perusahaan atau industri kita itu bisa menjadi pemain yang global yang baik. Sehingga ini semua akan mengakselerasi ekonomi dalam negeri. Nah, tapi pertanyaannya adalah problem besar di ekonomi kita itu adalah di sektor industri, itu produktivitasnya. Jadi daya saing kita itu rendah. Daya saing kita yang masih belum bisa meningkat itu bagus. ya? Jadi artinya, let's say ada duit banyak deh, kita dapat duit banyak. Terus industri ini mau diapakan gitu? Wong dia udah nggak punya daya saing. Artinya, makanya pertanyaan masyarakat itu adalah, kalau Danantara berhasil, kita dalam kacamata perspektif berhasil dan tidak ya. Itu berhasil, itu terus diinvestasikan kemana? Let's say pendidikan. Kita tahu dana pendidikan kita kan terus naik ya, terakhir sampai 700 triliunan gitu. Tapi apa yang kita dapat gitu? Dari angka PISA itu berdasarkan 3. Kalau nggak salah itu matematika, berhitung, kemudian analisis sama membaca. Angka kita lebih buruk daripada Vietnam. Iya, betul. Padahal kita spend more money gitu. Uang kita banyak untuk belanja. Artinya problem pendidikan kita di mana itu belum ketemu gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti itu anggaran pendidikan digedekan, dibesarkan dengan adanya Danantara misalnya, tapi problem intinya belum selesai nih. Gitu. Jadi kalau rekayasa dalam Danantara itu adalah financing, pembiayaan, jumlah dana yang naik, ada problem mendasar yaitu di sektor realnya itu. Yang itu kalau kita belajar dari pengalaman Singapura terutama, dia udah fokus ke sektor jasa sama keuangan, telekomunikasi. Jadi dan sektor itu punya daya saing maksud saya gitu. Sehingga itu langsung aja. Makanya problem kita mungkin ya satu di sektor real kita ini memang punya banyak masalah. Itu yang harus dibenahi gitu ya. Yang itu kalau kita rapat-rapat meeting di Jakarta itu ya fokusnya itu bagaimana nih kita untuk ini kan. Misalkan kita mau swasembada pangan kan bagus betul. Ya. Tapi ternyata lahan-lahan kita sudah nggak produktif lagi. Ya. Nah ini akhirnya alih fungsi lahan terus terjadi tanpa ada kendali. Dan gitu. Apa ya? Bagi saya ini kayaknya dirijennya aja ya. Jadi masalah leadership di dalam mengelola ini semua. Sehingga Danantara mungkin saja kalau berhasil itu bisa menyelesaikan masalah pendanaan. Tapi second problem itu adalah sektor realnya ini belum kita benahin. Mulai dari SDM-nya, mulai mungkin teknologinya juga gitu ya. Kita lihat Jepang lah. Jepang kan sama sekarang problemnya. Jepang mungkin daya saing industrinya udah mulai tanda petik ya kesedot sama Cina. Betul. Sementara dia punya masalah di ekonomi secara menyeluruh. Tingkat bunga bank sentralnya udah 0 gitu. Artinya orang dipaksa harus spending. Tapi ternyata PHK juga besar-besaran. Karena daya saing tadi itu sudah berkurang. Walaupun produktivitas industrinya tinggi. Tapi masih kalah dengan Cina. Jadi ini memang gambaran yang menunjukkan problem kita, keuangan iya. Gitu. Kita punya masalah pendanaan yang kurang. Kita punya problem juga di sektor real. Kalau sektor real, kita bicara masalah regulasi di domestik gitu ya, yang overlapping. Kita bicara kualitas dari SDM, di sini juga
perguruan tinggi juga harus ditantang itu bagaimana mengcapture problem yang ada untuk bisa menghasilkan lulusan. Dan lulusan dari perguruan tinggi yang menganggur itu semakin tinggi kan persentasenya. Iya betul Pak, SMK dan perguruan tinggi. Betul. Nah ini kan jadi problemnya yang harus kita selesai nih gitu. Oke, misalkan kita udah punya duit banyak, tapi ternyata sektor realnya seperti itu. Akhirnya kita mungkin punya masalah berikutnya lagi gitu ya, yang menurut saya itu bisa. Atau yang berikutnya, sektor-sektor yang kemudian dia tanam, makanya kan beberapa banyak usulan itu pendidikan, kesehatan, sama apa ya yang ketiga saya lupa ya. Itu yang sekarang lagi didengar-dengar orang. Pangan kalau nggak salah. Pangan ya. 3 itu yang sesuai dengan programnya Prabowo. Jadi sektor itu yang harus dibenahin gitu. Tapi saya kok yakin bahwa pendidikan itu bukan hanya bukan hanya membangun sekolah, tapi karakter gitu ya. Dan kita lihat membangun karakter itu juga kementerian-kementerian ini beda-beda gitu ya. Ya betul. Ya, Kementerian Pendidikan yang dulu zamannya Prof Nuh, istilah karakter building itu di zamannya Prof Nuh. Ya betul. Habis itu di periode berikutnya udah nggak ada yang ngomong gitu lagi. Gitu. Nah menurut saya itu yang harus kita bangun. Even juga di perguruan tinggi gitu. Bagaimana saya kapan hari itu ya ngobrol sama beberapa pejabat di Kemendikti. Ada yang bilang kuliah itu kan sebenarnya dari bahasa Arab kauliyah gitu. Jadi harusnya banyak perbincangan gitu. Banyak ngobrol. Kaul gitu ya. Nah ini kan senda, kita udah jadi buku suruh baca, diskusinya nggak ada. Jadi akhirnya anak-anak kita itu juga gagap dalam berkomunikasi. Jadi Danantara itu mungkin menyelesaikan masalah pendanaan kalau berhasil. Berhasil. Tetapi ada problem-problem lain yang menurut saya itu nanti kesulitan. Kalau tidak, nanti Danantara hanya main di sektor keuangan aja. Yang itu yang kemudian menjadi bubble ekonomi gitu. Uangnya gede, banyak, tapi pengangguran akan banyak. Dan itu saya pikir yang tidak kita inginkan. Iya. Nah ini menarik ini ya. Memang bedanya kalau sudah dapat pencerahan dari Prof Chandra ini pertanyaan saya jadi banyak nih nanti ini. Tapi jangan kemana-mana, kita tunggu dulu, kita jeda. Jangan kemana-mana, kita masih di tamu kita. Masih di tamu kita dan tamu saya masih bersama Prof Chandra Fajrananda, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Mas Ferdi, tadi kita itu SWF kayaknya sudah clear ya, jadi SWF itu apa gitu ya. Nah, tapi tadi ada yang menarik itu ungkapannya dari Prof Chandra ya, jadi ada persoalan kita itu di sektor realnya. Nah, ini kalau kita sudah punya uang banyak nih dari Danantara, terus sektor real kita itu masih problematik. Nah, ini akan menjadi masalah baru. Nah, tapi selain itu, ini kan ada beberapa hal yang memang juga menjadi atensi masyarakat itu terkait dengan integritas, Prof. Gitu loh, yang hari-hari ini mengemuka ya. Jadi ada beberapa kasus kita kayaknya belum selesai deh hilang dari ingatan kita itu masalah ada korupsi di timah ya. Di timah itu belum selesai, kemudian tiba-tiba ada Pertamina gitu kan ya. Terus kita juga kemarin belum selesai masalah kebijakan LPG dan sebagainya gitu ya. Yang akhirnya kemudian banyak orang bertanya, ini sebenarnya sama seperti beberapa kita sampaikan ke tamu kita beberapa episode lalu ya, ini gimana sih kebijakan itu kok kayak dilempar dulu, baru nanti kalau ada pro kontra ditarik lagi gitu kan ya. Itu kan mencerminkan kalau kita kemarin menghadirkan pakar dari VIA mengatakan memang kebijakannya itu belum matang gitu ya, belum matang. Dan ini akhirnya mempertanyakan kan, termasuk yang Danantara ini, orang kan takut. Pertanyaannya bukan tidak mengerti SWF itu apa, tapi integritasnya inilah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya integritas ini bisa diraih gitu loh, sehingga publik itu juga kepercayaannya tinggi gitu loh. Iya, saya mulai tadi berpikir gimana menjadikan seseorang itu berintegritas gitu ya. Saya sempat beberapa di satu badan
usaha di sektor keuangan. Nah, memang aturan-aturan itu sudah ada sebenarnya. Aturan-aturan sudah ada, tapi fraud itu masih terjadi juga. Ya, ini yang artinya di sektor keuangan itu memang harus kita akui risiko-risiko itu ada. Ya. Termasuk juga digitalisasi yang harapannya itu bisa lebih efisien. Ternyata ada risiko. Jadi setiap kita membuat keputusan, terutama di sektor keuangan apalagi itu ya, itu rentan risiko. Rentan risiko. Dan ini yang harusnya kita pahami. Nah, yang kedua, bagaimana kita sebenarnya kalau dari proses ya, dari proses. Orang kan bisa dilihat dari empirisnya lah. Orang ini bagaimana gambarannya. Kalau dari sisi aturan ya. Kalau misalkan di perbankan yang saya tahu, atau OJK selalu menerapkan masalah integritas ini. Bahkan seseorang satu calon direksi di satu perbankan, saya nggak cerita, beliau pernah mendapat kiriman 10 juta aja, 9 juta dari pihak ketiga. Ada catatan itu satu aja, itu udah membatalkan dia sebagai calon direksi. Gitu. Nah, saya pikir kalau integritas itu bagian terpenting dari tata kelola yang baik. Karena tadi yang saya sampaikan, kalau Temasek atau Hasanah Nasional di Malaysia, Temasek di Singapura, itu namanya tata kelola nomor 1 tuh. Makanya saat terjadi something di Malaysia, itu langsung kena semua kan, bersih bahkan sampai Perdana Menteri. Gitu. Sampai Perdana Menterinya. Yang di kita kayaknya Pertamina kan masih di bawah-bawah nih gitu kan. Kalau Pertamina yang bertahun-tahun kan saya yakin duitnya kemana-mana itu. Itu kan nggak pernah muncul kemana aja dananya. Nah kalau Hasanah itu kemudian diberesin semua. Nah seharusnya begitu. Jadi tata kelola menjadi persyaratan yang paling utama untuk Danantara bisa berjalan dengan baik. Contoh gini, sekarang ini misalkan perbankan ada sekitar 4 bank besar BUMN kita yang memberikan sumbangan terbesar untuk Danantara ini. Keuntungannya kan total dari yang diambil itu sekitar 300 triliun. Kalau misalkan ini diambil, kemudian tanda petik, ini kan dulu ada dividen yang diserahkan kepada APBN ke negara, ke negara. Nah sekarang dikelola sendiri, kan gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalkan itu melakukan ya ada trik-trik akuntansi lah atau apa gitu, supaya keuntungannya nggak terlalu besar atau berapa persen sebenarnya dari keuntungan itu dibagikan kepada direksi, kan diputuskan di RUPS. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini kemudian bisa ditetapkan berapa persen? 10%, 15% untuk gaji misalnya gitu kan. Dan itu yang harusnya ada dalam peraturan pemerintah. Dan ini belum ada. Oke, PP-nya belum ada memang. Ya. Nah sehingga kalau kita misalkan mau bicara teknis-teknis tentang Danantara itu kayak masih kelabu gitu. Nah saya pikir untuk menjaga tata kelola yang baik, ini secepatnya harus dipenuhi semua gitu. Istilahnya itu rule making rule kalau dalam bisnis namanya. Jadi aturan yang mengatur aturan itu harus semua terintegrasi. Gitu. Nah ini ada banyak potongan-potongan, jadi ada puzzle gitu ya. Oh ini kosong, ini kosong, ini kosong. Gitu. Nah ini yang harusnya cepat diselesaikan oleh tim di Danantara yang baru dibentuk itu. Oke, Prof, menarik gini Prof. Jadi tadi kan persoalan integritas, memang salah satunya ya tata kelola persen-persen. Nah, kita juga terkait dengan persen-persen kan. Jadi publik ini kan membacanya karena tadi ya banyaknya kasus korupsi besar-besaran di banyak tempat, itu membuat delegitimasi di banyak hal, termasuk ide-ide yang bahkan mungkin baru muncul, termasuk ya mungkin tidak salah ketika masyarakat menilai Danantara ini juga mungkin minor, istilahnya resisten publik. Jangan-jangan jadi sarang korupsi baru gitu kan ya, orang yang takut gitu salah kan ya. Salah satunya terkait dengan adanya potensi semacam konflik kepentingan, karena di situ yang dilihat kan simboliknya ya memang ini orkestrasinya langsung dari presiden, di bawahnya kan penasihatnya mantan-mantan presiden. Nah terus Dewan Pengawas juga ada Kementerian BUMN. Baru pelaksananya juga adalah ya orang internal juga kan, menteri kan itu. Nah kira-kira sebenarnya Prof, ini kan startingnya saja sudah masyarakat melihat dari persennya, belum bekerja kan gitu Prof. Lembaga ini kan belum beroperasi secara khusus, tapi masyarakat menilai langsung sentimen dari konflik kepentingan atau nama-nama. Nah, kira-kira apa yang Prof tadi menindaklanjuti dari yang disampaikan Prof terkait membangun integritas, tata kelola, kelembagaan maupun substansi yang lebih? Ya,
Ya, jadi itu yang menurut saya yang membedakan antara Danantara dengan Temasek maupun Hasanah. Jadi kalau di kita, karena memang di kita ada unsur APBN yang nanti misalkan kalau ada beberapa unit BUMN tadi yang dibentuk Danantara itu mengalami tanda petik ya bisnisnya jeblok lah. Maka PNM itu masih bisa. Oh, masih bisa? Masih bisa. Masih bisa. Artinya APBN masih bisa berperan di sana. Gitu. Itu yang pertama. Nah, di mana kalau misalkan APBN bisa, maka tanda petik. Nah, kalau APBN disetujui apa tidak kan DPR. Iya. Nah, di situ politik bisa masuk. Nah, itu yang menurut saya yang membedakan dengan Temasek maupun Hasanah. Kalau Hasanah, itu dana yang disetorkan kepada Hasanah, itu yang menjadi tanggung jawab politik. Tapi kan hanya sebagian. Tapi kita bayangkan karena BUMN kita kan tidak semua well perform. Hanya di sektor keuangan aja. Nah itu kalau misalnya minta BUMN yang lain kayak Garuda gitu. Itu minta Garuda BUMN atau sektor ya, karya gitu. Betul. Nah ini kan akhirnya politik juga masuk. Nah sehingga gambaran-gambaran tadi misalkan apa ya istilahnya keterlibatan dari atau kepentingan dari partai dari ini itu harus betul-betul dibuktikan mereka tidak ada. Walaupun apa ya mungkin karena bisnis keuangan itu bisnis trust ya. Bisnis keuangan itu bisnis trust. Kalau trustnya nggak dapat ya gagal sudah. Ini juga sama. Kalau pemerintah tidak mampu meyakinkan bahwa yang dia lakukan kita tadi ngomong yang baik-baik kan. Yeah. Bahwa tidak akan terjadi kepentingan-kepentingan yang ada interest atau vested interest dari kelompok atau mungkin dari partai atau dari yang manapun itu tidak akan terjadi misalkan ya udah akan baik tapi sebaliknya kalau tidak tercapai selesai sudah bisa menggulung semua itu menggulung semua dan itu yang saya yang paling takut itu jadi tadi kita sudah memberikan contoh simpel gitu ya kayak pengelola dana wakaf tadi orang aku mewakafkan ke kelompok itu aja gitu karena bisa dipercaya dan ada buktinya itu kan integritas kan. Nah, kenapa kok nggak yang kelompok ini? Wah, nggak bisa dipercaya ini gitu. Itu persis sama. Maka Danantara itu harus membangun kepercayaan pada publik bahwa yang diduga publik itu nggak ada atau nggak terjadi. Itu terserah Danantara sekarang ke depan. Maka kemarin juga kan ada bahwa mereka akan kebal hukum, nggak ada. Ini memang Indonesia ini apa ya negara yang menarik. Gitu. Kasus BLBI misalkan, itu kan alasan yang kenapa mereka memberikan, ya karena tanda petik ini sistemik ini gitu. Yeah. Kalau nggak dibantu semuanya jebol. Dampaknya sistemik gitu. Itu yang dari sisi kebijakan. Kemudian yang kedua kasusnya Dirjen Anggaran kemarin, gitu. Dia memberikan persetujuan atas suatu kebijakan dari asuransi itu. Nah ternyata kebijakannya itu nggak benar, asuransinya jebol, gitu kan. Nah yang membuat kebijakan ini disalahkan, yang tanda tangan. Nah kita bisa bayangin, semua pengambil kebijakan juga akan beresiko. Maka di dalam Perpu pada waktu COVID, Perpu nomor 1 tahun 2020 kalau nggak salah, itu ada pasal 27 kalau nggak salah. Pembuat kebijakan ini tidak boleh dikenai hukum gitu. Maka banyak orang menyerang MK untuk menyatakan bahwa semua warga negara di depan hukum harusnya sama. Bukan pejabat ini tidak apa-apa, ini warga negara. Nah, ini kasusnya sama. Dan antara awalnya kan ada isu-isu gitu, mereka juga takut juga kan. Kan bisnis ini sangat apalagi di di situasi seperti sekarang. Banyak ketidakpastian dan seterusnya. Maka mereka minta ada perlindungan itu gitu. Terus Prabowo udah ngasih statement, enggak, semua tetap sama mendapatkan perlakuan hukum yang sama, tidak ada keistimewaan. Artinya sebenarnya ya tuntutan integritas itu menjadi sangat krusial gitu bagi timnya Danantara sekarang. Dan mereka harus buktikan gitu. Bahwa mereka berintegritas gitu ya. Bahwa mereka berintegritas. Ya sebenarnya kan kalau integritas itu bisa dibentuk melalui aturan-aturan dan sebagainya gitu ya. Jadi kelembagaan juga. Jadi kayak di perguruan tinggi itu kan ada MWA, ada Senat. Saya masih ingat tuh rektor UI pas beliau main ke Malang. Beliau cerita,
saya itu kalau mau buat kebijakan harus tahajudnya nambah gitu. Loh kenapa? Pertama meyakinkan Dewan Profesor, kemudian MWA, kemudian Senat Akademik, tiga. Kalau dulu kan enak, rektor langsung perintah-perintah gitu. Sekarang ada ini semua. Jadi ya seperti itu, regulasi secara aturan, kemudian kelembagaan disiapkan untuk menjaga integritas itu. Nah, saya pingin tata kelola, kan itu namanya kan tata kelola. Tata kelola itu yang memang betul-betul diterapkan dan mungkin masyarakat bisa diinformasikan mungkin di websitenya atau apa. Gitu. Sehingga publik ini juga tidak curiga gitu ya. Karena kan sekarang itu apalagi di era medsos seperti ini gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan publik ya, dari berbagai hal yang terjadi memang ya kadang memang muncul ketidakpercayaan itu justru karena memang karena melihat hal-hal terrekod sebelumnya ya. Terrekod sebelumnya. Dan yang kan menarik, publik memberikan, aku nggak tahu ya survei-survei itu bener apa enggak gitu. Kan kepuasan terhadap Prabowo 80%. 80% ya. Kan gitu. Lebih tinggi daripada Pak Jokowi gitu. Sebenarnya sih berarti masyarakat percaya nih gitu. Mungkin mulai terkikis saat harapan-harapan masyarakat yang Pak Presiden kan ngomong akan mengejar koruptor sampai Antartika gitu. Orang kemudian saling nunggu nih gitu. Apalagi menurut saya juga medsos itu juga itu pesaingnya pemerintahan. Karena medsos bisa mengkondisikan pandangan masyarakat kan. Saya sampai ditanya sama orang di rumah gitu. Itu gimana masa dana haji mau dimasukkan Danantara gitu. Nah, jadi Danantara ini kan memang mengambil seluruh sektor yang dibentuk seperti BUMN. Jadi kayak di bawah Kementerian Keuangan itu ada PT SMI, ada SMF. Itu apakah ini masuk apa enggak? Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekarang masih belum selesai. Belum selesai. Nah, bayangan saya nih gitu. Itu cepat deh diselesaikan semua. Yang mana supaya yang masuk. Publik itu juga segera tahu dan tidak terlalu banyak persepsi liar yang muncul gitu, yang terjadi ya. Karena sekarang itu kan memang karena memang mungkin masih tidak jelas ya, jadi tiba-tiba ada isu apa, tiba-tiba ada isu apa, tiba-tiba katanya jadi ini mau masuk. Dampak dari ketidakjelasan itu, indeks harga saham kita tuh turun. Wah, itu udah turunnya 11, sekian persen. Ya, jadi year to date ya. Artinya kalau dimulai ini sampai 12%. Artinya gini, itu yang terendah itu. Yang kita ini yang turun. Iya, pekan lalu itu sudah sampai 6.300 gitu. Iya, jadi apa ya? Jadi sekarang orang jadi tidak pasti, kan tadi yang saya bilang, bahwa di sektor keuangan itu rentan isu. Ada isu gini orang takut juga, langsung pindah semua. Apalagi kan ini Prof, tren negatif publik ini kan juga semakin klimaks ketika misalkan kemarin kan mulai dari food estate, kemudian IKN ini kan akhirnya ya digeneralisir untuk apapun yang kemudian ide-ide muncul, ini kan akhirnya antipati muncul dari masyarakat. Iya, iya. Ya makanya ini termasuk makan siang bergizi itu ya, MBG ya. Itu juga tanda petik ya. Artinya kan pelaksanaannya tidak semulus rencananya. Ya betul. Memang idenya menurut saya juga bagus gitu. Tapi ternyata kan harusnya mungkin dimulai dari daerah terluar ini yang memang tanda petik ya. Lebih membutuhkan gitu ya. Nah, tapi yang ditangkap masyarakat ini kayaknya kayak belum siap semua gitu. Problemnya bukan masalah keuangan saja, masalah distribusi. Bayangkan misalkan kasih telur. Saya ngobrol sama salah satu pimpinan Pak Sekda di mana? Di Blitar. Mereka kan penghasil telur. Kami kelabakan, nggak bisa memenuhi permintaan itu. Gitu. Jadi memang basisnya harusnya diperbanyak. Tidak terkonsentrasi pada kelompok atau pada instansi tertentu. Jadi ini memang ide bagus yang tanda petik menurut saya masih perlu updating terus perbaikan. Terutama untuk ini ya, untuk mewujudkan integritas melalui tata kelola yang baik itu ya. Nah, baik teman-teman semua, kita akan rehat sebentar setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di tamu kita, Pak.
Baik, Sobat TV, masih di tamu kita dan saya masih bersama Profesor Chandra Fajriananda, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Dan Mas Ferdi, ini tadi kita sudah ngomong masalah yang sangat krusial yang menjadi atensi masyarakat terkait dengan integritas ya. Dan tadi Prof. Chandra sudah menjelaskan bagaimana tata kelola yang harus diberesi supaya integritas itu bisa dibangun, bisa diciptakan ya. Nah, masih ada satu hal yang saya pikir ini juga harus kita menarik untuk kita diskusikan. Ini kan BUMN-nya sudah oke, sudah masuk ke Danantara. Apalagi BUMN itu adalah BUMN yang memang memiliki dividen besar. Nah, BRI aja ini sudah mengumumkan dividennya, ini BRI sudah mengumumkan dividennya. Yang berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 ya, yang disetor, dan kelihatannya ini akan menjadi setoran pertama yang ke Danantara gitu ya, BUMN yang ke Danantara. Nah, Prof, kalau kita lihat secara global ya, apalagi kalau Danantara ini kan katanya SWF terbesar ke-8 di dunia gitu ya, tentu kan kita berharapnya juga bisa menjadi pemain atau menjadi investor global lah ya, menjadi salah satu investor global. Tapi kalau kita lihat secara global maupun secara nasional, ini kan sebenarnya situasi bisnis juga sedang tidak baik-baik saja ya. Gitu. Di dalam negeri saja kita melihat beberapa industri besar hengkang gitu kan ya. PHK massal, selain perusahaan nasional seperti Sritek, ada juga beberapa perusahaan yang dari luar negeri, misalnya kayak Sanken, Yamaha, KFC gitu ya, itu kan juga banyak juga melakukan PHK itu. Ataupun beberapa perusahaan yang dia melakukan relokasi ke tempat lain ya, ke negara lain, itu juga terjadi. Nah, ini bingung juga nih. Kalau kemarin bingungnya kan tidak punya duit, sekarang bingungnya ini ada duit. Terus mau invest kemana? Sektor apa yang kira-kira sekarang dan ke depan itu masih akan menarik, Prof, baik secara nasional maupun secara global. Ya, jadi ini memang kalau belajar dari Cina ya, dia itu punya sektor yang punya misi gitu. Artinya misi dari pemerintahan Cina, salah satunya misalkan dia militer. Jadi militer bagi negara komunis kan selalu ya diutamakan. Nah, dia utamanya investasi ke sana. Kemudian yang kedua, space, luar angkasa. Jadi industri pertahanan dan industri luar angkasa. Sama advance teknologi. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini, electronic vehicles, yang dulu miliknya mobilnya Elon Musk itu apa namanya mobilnya itu? Tesla. Tesla. Itu sekarang semua 80% pasar Amerika dikuasai mobil Cina. BYD dan kawan-kawan. itu. BYD dan kawan-kawan. Artinya apa? Hasil investasinya kelihatan. Gitu. Ya, hasil investasinya kelihatan. Nah, sekarang Indonesia apa nih? Gitu. Ya, saya pikir yang tadi kita bahas. Jadi pendidikan itu saya pikir harus diutamakan. Karena problem besar kita, selain memang kita lemah di dalam penciptaan lapangan kerja, salah satunya mungkin tidak appropriate ya, tidak cocok antara pendidikan yang kita berikan kepada kebutuhan market gitu. Itu yang saya pikir kita perlu masuk ke sana. Tinggal nanti yang tadi saya bilang gitu. Yang pendidikannya yang diselesaikan apa gedungnya, apa risetnya, atau dosennya, atau apanya ini. Itu perlu ketegasan di situ. Kemudian yang kedua, kita juga perlu kesehatan. Jadi kan kejadian 2020 COVID itu memberikan pelajaran banyak sama kita bahwa ternyata kita ini belum merdeka di dalam obat-obatan, belum merdeka di dalam alat-alat perlengkapan kesehatan. Makanya Kementerian Pertahanan menurut saya juga spending untuk rumah sakitnya yang terbaik itu. Sekarang ini mereka bisa bersaing dengan yang swasta, hanya RSPAD. Nah, itu saya pikir kesehatan ini juga krusial, termasuk juga manajemen keseluruhan financingnya, insurance gitu ya, yang kemarin-kemarin agak tanda petik bermasalah. Gitu. Nah, ini menurut saya dua sektor penting. Yang ketiga tadi pangan. Nanti pangan ini memang bukan hal yang ini, tapi ini memang basic ya. Tapi saya pikir zamannya Pak Jokowi kan bukan kemandirian pangan, tapi ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu yang penting masyarakat bisa mengakses pangan dengan mudah dan murah. Mudah dan murah. Stoknya ada lah, pokoknya di pasar gitu kan. Konsekuensinya ya impor sebesar-besar.
Nah, Prabowo ngomongnya kemandirian. Kalau kemandirian berarti harus kita sendiri. Tapi saya dengar juga, saya nggak punya datanya, tapi saya baca beberapa berita itu, kemandirian pangan belum bisa karena penciptaan lahan, kemudian perubahan klima ini juga mempengaruhi pangan dan seterusnya. Ya memang akhirnya solusinya ya teknologi yang bisa meningkatkan kualitas dari pangan maupun kuantitasnya. Nah ini semua hal-hal yang menurut saya krusial untuk Indonesia. Yang berikutnya tentu dengan SDM yang baik, daya saing industri, produktivitasnya juga naik. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya harusnya tanda petik. Ini juga ngomong nih orang-orang Danantara yang sudah ditunjuk itu. Gitu. Jadi kan Danantara itu ada holding investasi sama holding operasional lah. Ya. Oke. Nah holding operasional itu seperti BUMN nih fungsinya dia. Yang investasi itu baru yang nyari-nyari. Kalau di mana nih portofolio saya itu? Apakah di sektor keuangan ataukah di ini? Saya takutnya nanti beratnya di sektor keuangan dan di luar negeri, sehingga impact kepada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi itu nggak tercapai. Padahal problemnya kan tadi saya sampaikan di depan di kan. domestik itu yang nggak terjadi ya. Ketika kita banyak butuh portofolio pertumbuhan ekonomi, kita di luar butuh negeri. lapangan kerja gitu. Sementara pada saat yang sama kondisi kita tadi kayak Seritek, yang tadi ya KFC, kemudian AC itu, dan ini semua kalau ini terus kita biarkan, kepercayaan orang kalau mau investasi kan mikir. Ya, betul, nah Pak. salah satu kenapa Danantara ini menjadi perlu, karena foreign direct investment kita terus menurun. Oh ya? Iya, jadi kepercayaan negara lain kepada kita juga nggak begitu bagus gitu. Itu tadi yang tadi disampaikan tentang tentang trust ya, tentang kepercayaan dari investor maupun investor dari dalam maupun luar negeri gitu. Ini yang harusnya diselesaikan menurut saya yang paling mendasar. Dan antara is okay, gitu ya, dengan segala risiko dan positifnya, tetapi sektor ini yang harus kita selesaikan. Dengan anggaran yang sudah ada sudah bisa sebenarnya. Jadi misalkan kayak pendidikan, ini problem besarnya apa sih? Kan sepertinya kampus-kampus juga nggak jujur juga, nggak belum ngomong gitu. Problemnya ini. Gitu. Tapi coba tuh dicek nih anak-anak yang nganggur berapa banyak, yang dari background itu. Apakah berani misalkan kurikulum yang mirip? Nah, kalau mau jujur misalkan VIA sama FISIP, kan mirip-mirip itu. Atau administration, business administration sama manajemen. Itu selalu jadi pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kita tidak bikin yang efisien. Kita berkaca dari BINUS ya. Saya ketemu anak BINUS. Kamu sekolah di mana? Saya udah S2 Prof dari BINUS. Sekarang saya kerja di perusahaan di Malang. Nah, teman-teman S2 dari mana aja? Dari perusahaan-perusahaan yang lain juga gitu. Kok bisa banyak orang pengusaha yang mau sekolah di BINUS gitu? Kita online aja Prof. Gitu. Online-nya berapa kali? Pokoknya offline-nya 3 kali aja. Pembukaan, pas tengah mungkin ya, terus akhir. Terus kami banyak diskusi menceritakan kasus perusahaan kami, sehingga lulus itu mereka pindah-pindah ke pekerjaan ini. Terus saya bilang, kenapa saya kan kampus kita nggak gitu. Iya. Jadi harus ini ilmunya dapat, networknya dapat, dan solutif gitu ya. Jadi maksud saya itu ya memang harus progresif gitu dalam suasana perubahan ini. Kita nggak bisa nunggu apalagi nunggu surat. Saya ketemu sama pengelola salah satu program studi di tempat kita lah. Itu BINUS dapat WGSP loh, itu untuk bisnis yang tertinggi ya, asesor, akreditasi internasional. Itu mereka dapat tertinggi loh. Dengan cara begitu BINUS dapat tertinggi. Dan dia ngambil program studi yang menguntungkan aja. Lah kita nanggung banyak kan, ada pesan negara, kayak MIPA itu nggak boleh hilang kan, nggak boleh hilang. Tapi ada beberapa yang harusnya income generating dia. Nah, saya pikir pola-pola pengelolaan ini, kalau sektor pendidikan udah banyak dananya, so what nih diapain nih? Ini yang perlu dipikirkan. Jadi teman-teman kampus mungkin harus bertanggung jawab, atau mungkin mulai SD. Sekarang kalau Menteri Pendidikan Dasar dan menengah itu ya, itu sudah mulai ngomong tentang deep learning, tentang anak-anak harus mulai banyak baca, banyak diskusi gitu kan. Nah ini perubahan-perubahan ini harapan saya sih itu bisa diakselerasi dengan adanya dana yang lebih besar. Nah ini yang respon ini yang belum. Yang tidak saya lihat itu ini peranan Pemda.
Jadi sektor real tadi itu juga ada Pemda di sana. Dia bikin perda yang aneh-aneh juga. Itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi gitu. sektor Jadi memang, perkembangan sektor real gitu ya. Ya PR kita artinya teman-teman di Danantara itu masih perlu banyak cerita kepada masyarakat bahwa apa yang mereka akan lakukan supaya tadi membangun kepercayaan. Gitu. Kalau masyarakat tidak percaya atau skeptik, ya jadi skeptik bahwa ntar ini gini gitu, kayak yang sebelumnya Pertamina aja yang kayaknya paling gagah gitu kan, ternyata seperti juga itu jebol gitu jadi ya. mikir juga semuanya. Itu menurut saya PR besarnya gitu. Jadi berarti semacam anomali Prof ya. Jadi uangnya terkumpul kan, kekhawatiran masyarakat takutnya adalah ini akan menjadi justru bancakan korupsi besar-besaran. Tapi di sisi yang lain tadi juga dilema ketika dana yang dimiliki oleh negara dalam upaya untuk menguatkan perekonomian ternyata tidak berimplikasi ke sektor real kan gitu Prof. Persoalan misalkan tadi lapangan pekerjaan yang memang sudah dibutuhkan menjadi problem, tapi kalau misalkan investmentnya nanti keluar itu kan memang uangnya masuk mungkin bisa besar, tapi kan ke bawahnya kan nggak menguntungkan gitu Prof. Jadi karena tantangan-tantangan ini seperti tadi perlu jadi highlight khusus Prof. Iya, jadi saya pikir itu PR besarnya di sana. Kan target Danantara di awal itu sebenarnya pertumbuhan 8% itu. Ya. Dia jadi mendorong supaya 8% itu bisa tercapai lah gitu ya. Gitu. Kalau jadi, ini Bro, betul nggak Bro? Yang IKN katanya dulu kan sudah banyak investor masuk itu. Bagaimana? Nggak ada. Ya. Kayaknya untuk IKN itu ya kelihatannya pemerintah walaupun punya concern ya pemerintah sekarang, tapi kayaknya katanya sih kalau di APBN kan udah ada nilainya sekitar 4,9 triliun apa gitu. Jadi memang IKN itu jadi gini. Jadi apa yang kita alami sekarang ini juga dampak dari kebijakan yang lama yang menurut saya juga baik sih, membangun infrastruktur itu baik. Cuma mungkin skala prioritas ya. Jadi skala prioritas. Kan kita zamannya Pak SBY itu kita dikenal namanya defisit infrastruktur. Kita kekurangan infrastruktur gitu. Zaman Pak Jokowi langsung dikejar semua itu. Dan saya pikir itu udah prestasi juga gitu kan. Tetapi kemudian Pak Jokowi berpikir juga menurut saya ya, itu pemerataan, keadilan gitu. Akhirnya daerah-daerah di Kaltara itu saya sempat ke sana, ada airportnya, bagus juga. Dikasih bandara, pesawatnya juga. Cuma masalahnya terus pesawatnya yang nggak ada gitu ya. Jadi memang sekarang banyak juga infrastruktur yang sudah dibangun akhirnya tutup gitu loh. Ya artinya bukan mangkrak, ya tutup karena ya memang nggak ada orang pesen tiket pesawat kan, airline mikir juga mau. Memang dalam konteks kalau di buku ekonomi publik itu memang barang atau kebutuhan infrastruktur dasar itu harus government kan. Nah cuma government juga harus memperhatikan kondisi fiskalnya gitu. Maka ya 10 tahun terakhir itu fiskal kita harus di-manage bener gitu. Dan semuanya ini kayaknya 2025 ini cukup besar. Makanya pembayaran utang negara di tahun 2025 ini cukup besar. BN kita mungkin hampir 700 sekian itu untuk bayar utang. Nah ini tentu ya kan ini konsekuensi dari yang kemarin-kemarin gitu. Maka ini jangan sampai salah nih gitu. Makanya di luar yang namanya Danantara, nanti APBN itu diperkuat oleh BPN namanya, yang Badan Penerima Negara. Itu kan rencananya Pak Prabowo. Jadi harapannya tax ratio yang 12% itu bisa naik. Bisa naik ya tax ratio. Ya, walaupun menurut saya juga berat juga. Jadi, atau bisa jadi naiknya tax ratio itu tidak di tahun ini ya, jadi sampai akhir tahun 2029. Jadi ini memang konsepsi besar yang menurut saya harus betul-betul dengan leadership yang kuat gitu. Jadi satu Danantara untuk financing atau pembiayaan, kemudian ada BPN nanti gitu. Nah ini juga tanda petik ya. Yang lain tetap ya kayak Bank Indonesia, OJK juga menjalankan pengawasan kepada BRI, kepada Mandiri tetap dia, termasuk kepada pasar modal. Sementara Danantara ini ngelola anggarannya gitu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan nakal kan gini, apakah nanti nggak ada intervensi gitu? Misalkan untuk menjadi tanda petik komisaris di beberapa bank itu. Ya ini memang
hal-hal yang ya, tim Danantara harus membuktikan bahwa mereka betul-betul bisa menjaga amanah, dan itu saya mendengarkan 2-3 kali ya Pak Rosan selalu ngomong kita akan menjaga amanah. Ya, jangan sampai masyarakat dikecewakan lah. Iya, betul. Ya kita berharap sih sosok-sosok yang ada, karena kita nyari sosoknya kan juga, saya melihat juga pemerintah mungkin tidak punya banyak pilihan lah untuk tahap pertama ya, untuk tahap pertama, sehingga sosoknya ya memang mau ada pro dan kontra ya, sementara kita melihat 3 itu yang terbaik ya, Pak Rosan, Pak Doni Oskaria, sama Pak Pandu Sahrir ya. Kita sih berharap mereka betul-betul amanah ya. Karena kan 15.000 triliun yang hampir 15.000 triliun yang mau dikelola itu kan siap-siap diawasi hampir 270 juta masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau ini belum semua kan blunder negara kan itu. Dan iya, itu yang paling ditakutkan kan, kalau ini sampai gagal membalikkan lagi ke awal mula aja itu udah berat. Itu merubah beberapa peraturan. Kan undang-undangnya BUMN ini yang baru itu kan tidak ada yang tahu. Jadi undang-undang ini dibuat seperti undang-undang Cipta Kerja dulu. Ya, memang kemarin pembahasannya cukup kilat gitu ya. Jadi melalui balik ya. Jadi ya memang perubahannya ini memang cukup senyap, kilat, dan makanya kita berhusnuzon ya, bahwa pemerintah ini maksudnya baik. Gitu. Tapi ya itu lagi, saya setuju bahwa harusnya mereka banyak declare di mana-mana. Inilah yang mau kita lakukan, ini gitu. Terus secara kelembagaan, aturan-aturan yang diperlukan, PP atau apalah kayak ADART gitu ya, di dalam organisasi itu. Kalau bisa dimasukkan dalam websitenya sehingga masyarakat bisa ngontrol. Karena kalau sampai ketidakpercayaan ini kan macam-macam orang. Ada yang bilang wah efisiensi itu kemarin diambil, ada kan juga enggak. Kemudian dana yang dikelola BPKH mau diambil gitu ya. Jadi ya, udah liar. Banyak kabar-kabar liar yang memang perlu di-clearkan lah ya. Dan kita berharap memang ya mudah-mudahan ya Danantara ini bisa berjalan, dan pekan-pekan depan kita akan melihat banyak informasi-informasi yang semakin memperjelas ya. Yang jelas kita publik pasti akan mengawasi gitu ya. Dan saya terima kasih Prof atas kehadirannya. Jadi tidak terasa 60 menit bersama Prof Chandra ini. Nggak kerasa kalau sama ahlinya itu memang nggak kerasa. Hari bersama Prof Chandra kita harus berhusnuzon di bulan puasa ini kan juga. Tapi kan masyarakat berhusnuzon buahnya juga kan dengan ya kita berhusnuzon, dan kita berharap Danantara ini bisa betul-betul menjadi motor pendongkrak sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% dan bisa menjadi SWF berkelas dunia. Baik teman-teman, sampai di sini dulu tamu kita pada episode kali ini. Kita akan bertemu pada episode yang akan datang. Terima kasih dan selamat berpuasa. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof.